Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya mau berbagi ke kalian seputar Nusantara Sehat, yaitu berkas yang wajib dipersiapkan sebelum seleksi Nusantara Sehat. Sebelumnya, saya mohon dukungan dari teman-teman untuk mendukung channel ini sebagai channel kesehatan yang berguna bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng di sebelahnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Klik, terima kasih. Untuk berkas yang dipersiapkan ini bisa digunakan untuk di dua tahap seleksi. Seleksi tahap pertama dan tahap kedua. Untuk tahap pertama ini, yaitu administrasi, kalian harus mengisi formulir pendaftaran online di akun Nusantara Sehat. Sebelum kalian mengisi formulir di akun Nusantara Sehat, kalian wajib mempunyai email yang aktif minimal 2. Setelah kalian mendaftarkan email kalian akan mendapatkan verifikasi, kemudian baru bisa masuk akun Nusantara Sehat. Untuk di formulir pendaftaran ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah informasi dasar berupa data pribadi kalian, berupa nama, status, pendidikan, gelar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah informasi kontak, informasi berupa email, alamat, kemudian nomor HP orang yang bisa dihubungi. Yang ketiga adalah pendidikan kalian apa, IPK kalian berapa, seperti itu. Yang keempat adalah pengalaman kerja dan pengalaman organisasi. Yang kelima, kalian harus mengisi esai, ada 5 soal. Yang keenam adalah preview dan kirim. Berkas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk seleksi tahap 1? Kalian harus memiliki scan KTP. Scan KTP ini berbentuk PDF ukuran maksimal 250 KB. Kalau lebih dari 250 KB itu nggak bisa terkirim. Jadi usahakan maksimal 250 KB. Yang kedua adalah scan kartu keluarga. Ini berbentuk PDF ukurannya maksimal 250 KB. Yang ketiga, kalian harus memiliki pas foto. Pas foto ini berfungsi untuk foto profil di akun Nusantara Sehat. Ini berbentuk JPG ukuran 250 KB. Nah, kalian kalau bisa selain mempunyai ukuran 250 KB ini, saran saya kalian juga mempunyai ukuran dengan 10 KB karena ada beberapa yang bisa mengupload dengan ukuran 250, ada juga yang gagal. Jadi saran saya kalian mempersiapkan dua ukuran untuk pas foto ini, 250 KB dan juga 10 KB. Yang keempat adalah scan ijazah. Scan ini berbentuk PDF ukuran maksimal 250 KB. Pastikan perguruan tinggi kalian dan prodi kalian terdaftar pada PD Dikti. Nah, PD Dikti untuk perguruan tinggi itu https://forlabdikti.go.id/perguruan tinggi. Kalau untuk prodinya https://forlabristekdikti.go.id. Jadi, kalau semisal perguruan tinggi dan prodi kalian ini tidak terdaftar di PD Dikti, ini kalian tidak bisa lanjut di tahap berikutnya. Jadi kalau bisa mulai sekarang kalian pastikan dulu perguruan tinggi dan prodi kalian itu sudah terdaftar di PD Dikti. Yang kelima adalah scan STR yang masih berlaku. Jadi kalau berupa surat keterangan masih dalam proses seperti itu nggak bisa. Jadi yang dibutuhkan adalah STR yang sudah berlaku. Ini berbentuk PDF ukuran maksimal 250 KB. Yang keenam adalah transkrip nilai. Meskipun transkrip nilai ini tidak diupload, namun kalian membutuhkan data yang berupa tanggal lulus, tanggal masuk perguruan tinggi, kemudian NIM atau nomor induk mahasiswa, kemudian gelar kalian yang benar, IPK kalian terakhir berapa, dan tema tugas akhir kalian apa. Karena nanti di situ disuruh mengisi sesuai dengan di transkrip kalian.
Tema tugas akhir ini berupa kalau S1 bisa skripsi, kalau S2 bisa disertasi, kalau D3 bisa KTI atau karya tulis ilmiah. Yang ketujuh adalah sertifikat pelatihan atau prestasi atau beasiswa jika kalian memiliki di antara tiga ini. Karena sertifikat pelatihan itu nanti meskipun tidak diupload, kalian disuruh mengisi dan yang kalian miliki dalam waktu kurun 2 tahun terakhir dan maksimal 3 yang paling berharga. Jadi kalian nanti disuruh mengisi 3 yang paling berharga atau 3 yang teratas dari pelatihan kalian atau prestasi kalian atau beasiswa yang pernah kalian dapatkan selama dalam waktu 2 tahun terakhir. Yang kedelapan, kalian harus memiliki Kartu Indonesia Sehat atau KIS atau biasa disebut BPJS. Ini bentuknya harus PDF, di-scan ya, ukuran maksimal 250 KB. Karena nanti kalian disuruh mengisi nomor KIS kalian. Ini diprioritaskan karena kalau kalian tidak punya, nah itu nanti akan kalah ya dengan saingan kalian yang lainnya. Kemudian kalian juga membutuhkan data pengalaman organisasi. Nah, meskipun ini tidak diupload, kalian nanti disuruh mengisi nama organisasi yang pernah kalian lakukan. Nah, kemudian website organisasinya apa? Kemudian tingkatannya berupa apa? Nasional, internasional, atau lokal kota. Kemudian jabatan kalian di situ sebagai apa? Jumlah orang yang dikelola berapa? Misalnya jumlah anggotanya berapa? Kemudian kontribusi yang kamu berikan. Ini maksudnya kontribusi yang pernah kamu berikan selama kamu berorganisasi di situ. Kemudian data pengalaman kerja. Ini nanti kalian disuruh mengisi nama institusi kalian apa, kemudian selama bekerja itu, kemudian posisi kalian sebagai apa, status kalian apa. Jadi maksudnya status itu kerjanya paruh waktu atau full waktu gitu. Kemudian skala perusahaannya internasional, nasional, atau lokal. Kemudian kontribusi yang kamu berikan terhadap selama kerja itu apa. Nah, kemudian NPWP ini perlu nggak sih gitu? Nah, kalau kalian memiliki NPWP, ini malah lebih bagus nanti karena kalian disuruh mengisi NPWP nomornya. Namun, jika tidak, ya tidak apa-apa. Kalian bisa mengurus jika kalian sudah lolos di tahap akhir, yaitu tahap seleksi tahap 2. Nah, saat mengisi di tahap pertama untuk formulir di seleksi tahap administrasi, jika belum mempunyai saat pendaftaran, isi saja di formnya itu angka 999. Nah, itu tidak masalah. Nah, jika kalian sudah lolos di tahap 1 administrasi yang sudah kalian upload tadi, itu kalian wajib untuk membuat 3 surat ini, atau mulai dari sebelum kalian lolos itu bisa membuat juga tidak apa-apa. Yang dibutuhkan adalah surat sehat jasmani rohani. Surat sehat ini bisa di puskesmas atau di rumah sakit asalkan ada dokternya, dan kalau bisa dokternya itu yang PNS ya, jadi instansi pemerintah yang negeri. Kalau bisa surat bebas narkoba yang kedua ini juga dilakukan bisa di rumah sakit ataupun di BPN ya. Nah, di situ. Kemudian surat berkelakuan baik atau SKCK ini di kantor kepolisian. Kalau surat SKCK ini dia bertahan 6 bulan. Kalau surat bebas narkoba sama surat sehat ini biasanya berlaku 1 bulan. Surat bebas narkoba ini bisa sekalian kalian buat di kantor kepolisian atau di rumah sakit juga bisa. Nah, untuk surat-surat yang ini di tahap 2 nanti diberikan dalam bentuk yang aslinya, jadi nggak ada fotokopian. Jadi kalau bisa nanti kalian meskipun ada fotokopian harus dilegalisir, minta legalisirnya, jadi kalian punya pegangan, karena nanti waktu tes tahap 2 itu yang diminta ketiga surat ini adalah yang asli. Nah, sekian
berkas-berkas yang dipersiapkan sebelum kalian mengikuti seleksi Nusantara Sehat. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.